kebaktian hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita tenangkan diri kita, ambil 2-3 menit ke depan untuk lebih ngobrol ke Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu di bulan baru ini Tuhan Yesus. Kami sudah masuk ke bulan baru Tuhan. Kami nggak tahu di depan kami akan seperti apa Tuhan Yesus, tapi kami tahu kami punya Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Kau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang kawan ini kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Aku mengasihi, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan
masih memimpin kami Tuhan Yesus. Terkadang kami nggak sadar Tuhan Yesus kalau kami bisa bangun, bisa bernafas, itu suatu berkat buat kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendoakan Tuhan Yesus teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke sini Tuhan Yesus, Om Aldo yang sedang dinas di Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus yang kami membutuhkan firman-Mu, yang kami ingin memuji-Mu Tuhan Yesus, ingin berterima kasih Tuhan Yesus. Kami undang mereka untuk datang ke gereja Tuhan Yesus, dan kami penting semua kuasa yang bukan dari-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin bersatu dulu Tuhan Yesus, yang di rumah juga. Mari kita ambil 5 menit ke depan Tuhan Yesus, untuk bisa lebih ngobrol, lebih dekat, lebih cerita kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari kita ambil 5 menit ke depan ini, persiapkan hati kita untuk memulai kebaktian hari ini.
thankful for another month, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus bulan yang baru Tuhan Yesus. Kalau Maldo sudah tiba di Indonesia dengan selamat Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan. Begitu banyak mungkin di antara kami yang kesini Tuhan Yesus mengarahkan mujizat Tuhan Yesus. Ingin bersyukur Tuhan Yesus. There's maybe a lot of us here comes to say thanks. Maybe some of us here come to say we need something Lord. Kami mendoakan mereka semua yang akan datang ke sini Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, family kami. We want to also pray for them who come here. Our friends, our family, for the Sunday school, buat hamba-Mu yang akan sermon hari Tuhan Yesus, for your sermon today Lord. And kami percayakan Tuhan Yesus dari kuasa kegelapan kami tengking dari tempat ini Tuhan Yesus. And we rebuke all the evil spirit from this place. We are ready to serve you. Kami siap untuk kebaktian hari Tuhan Yesus. In Jesus name let's say amen, amen. Selamat pagi. Yo, selamat pagi semua. Apa kabar? Udah mau 4 July tapi hati masih belum libur kan? Masih ingin muji Tuhan kan? Yuk, kita nyanyikan lebih lagi. Friends of God, lebih semangat lagi di bulan baru. Kita akan terus muji Tuhan dan kita percaya kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Amin semua. Haleluya Tuhan. Thank you.
4 July, kita di sini adalah seorang pemenang. Amin semua. Kita katakan ke kiri kanan kita lebih dari pemenang pagi ini. Amin. Yuk tepuk tangan buat pengusik hari ini. Luar biasa semua mereka. Tema kita bulan ini boleh sih dikasih lihat adalah Will You Answer. Mari kita baca dari firman kita Mazmur 62 6-8. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan. Amin. In English, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. My salvation and my honor come to God alone. He is
my refuge, a rock where no enemy can reach me. All my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Amin semua? Amin. Tema bulan baru adalah Will You Answer? Cara terbaik untuk mendengar, untuk menjawab adalah untuk kita menenangkan diri kita. Kita diam. Will you answer? The easy thing for us to answer is to listen. And by listen, that means we need to be silent. We trust in Him sepenuhnya. Kita percaya pada Tuhan sepenuhnya. Maybe we're scared. Maybe kita takut untuk ke depan. But again, firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari tenangkan diri kita. Kalau kita ingin bersyukur, ingin ngobrol, ingin minta Tuhan, mari tenangkan diri kita.
Menyembuhkan yang terluka tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi Bapa, Bapa tetap mulia, Bapa di sini. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Beri pujian Tuhan lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kalau Engkau ingin kami tenang pagi ini Tuhan, God, if you want us to be silent, to be quiet, we will listen, Lord. Kami akan dengar Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, prepare our heart untuk mendengarkan firman-Mu, to listen to your sermon. We also want to pray for people that still on their way here. Kami ingin mendoakan buat mereka yang masih dalam perjalanan sini, yang di rumah, yang terbaring lesu, buat perjalanan dinas Aldo di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan buat perjamuan kudus hari ini juga. We want to also pray for the Holy Communion this morning. We are ready to listen to your words. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. In Jesus' name, buat umat yang percaya, mari katakan amin, amin, amin. You may be seated. Anda boleh duduk. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, before we listen to the sermon, tidak ada pengumuman-pengumuman khusus. Cuman Om Aldo sudah sampai Indonesia. Om Aldo already arrived in Indonesia. Mari kita doakan terus perjalanan pelayanan Om Aldo di Indonesia. Kita doakan juga gereja ini. Kita terus datang, kita terus dukung gereja ini semua, amin. Banyak wajah-wajah baru di sini yang saya mungkin baru pertama kali kenal. Selamat datang. Yuk kita tepuk tangan buat mereka semua. Oke. Kalau ada butuh bacaan, butuh saat teduh, masih bisa dapatkan di belakang. Kita juga ada Holy Communion. Yuk, hari ini kita siapkan diri kita. Kita akan dijamu oleh Pastor Jacob Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Oh iya. Luar biasa saudara ya, dimana saatnya orang-orang pada pergi bertamasya, pergi mencari kepuasan duniawi. Waduh, saudara dan saya di tempat ini mencari kepuasan rohani dari Tuhan. Amin. Soleh kanan kiri bilang, kamu luar biasa. Ayo, ayo, luar biasa loh saudara. Ya, teman-teman yang saya temui beberapa hari ini, dia sibuk beberapa hari bilang, kemana besok? Wah, saya mau ke Cape May. Wah, saya mau ke Atlantic City. Kamu gak lihat, saya udah bawa tas nih, cash semua. Atlantic City saudara datang ke gereja membawa hati kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat diri kita masing-masing saudara ya. Ya, pagi hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan. Seperti saudara tahu, kita ini setiap bulan, di awal bulan kita selalu punya tema yang baru untuk kita pelajari. Ya, ini bulan Juli, bulan yang baru, tema yang baru. Tema yang diberikan adalah Will You Answer? Will You Answer ini buat saya sebuah pertanyaan yang menantang, saudara ya. Pertanyaan yang agak keras gitu. Karena Will You Answer ini berbicara tentang kamu responmu apa kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada perkataan Tuhan yang sudah sering kali kita dengarkan. Anda sudah ke gereja, sering ke gereja, baca firman, YouTubean tentang pendeta-pendeta, ya saudara. Sekarang pertanyaannya, yang Anda sudah dengarkan,
firman Tuhan yang sudah Anda terima, will you answer? Akankah Anda merespon semua firman yang sudah Anda dengar? Apakah Anda merespon semua firman Tuhan yang sudah Anda baca? Ya, pagi hari ini kan mau belajar, saudara. Banyak sekali firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sering kita dengar, yang sering sekali kita baca, yang sudah nggak asing lagi. Misalkan apa? Segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Ya, Tuhan bilang segala perkara, segala perkara. Tapi kadang kita kalau ada perkara-perkara tertentu, nggak kuat Tuhan. Aku nggak bisa menanggung yang ini. Spesial yang ini spesial sekali. Susah, aku nggak bisa. Padahal Tuhan bilang, aku sanggup menanggung segala perkara. Ya, ya. Terus carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan pintar. Firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tapi apa yang sering terjadi? Respon kita, kita mencari hal-hal yang duniawi dulu, pertolongan dari orang lain, bukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya dulu. Ya, dan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, ada Roma 12 ayat 12 berkata seperti ini, saudara. Salah satu janjinya Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, ada kata di tengah-tengah ini yang bagus yang kita mau sama-sama belajar, saudara. Yang susah banget buat kita. Bahkan anak Tuhan pun susah untuk melakukan ini. Apa? Sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar itu yang kita mau ingetin lagi pagi hari ini, saudara. Tentang sabar. Tuhan dah sering bilang sabar. Firman Tuhan berkata tentang sabar. Responnya kita seperti apa pada saat kita ada masalah? Betul, saudara? Menurut saya kesabaran ini sangat penting sekali, saudara. Karena firman Tuhan berkata lewat kesabaran Abraham itu dijanjiin sama Tuhan. Ada janji Tuhan, lewat kesabaran lah Abraham itu bisa dapat janjinya. Ya, saudara. Nah, kita sudah banyak melihat tanpa kesabaran. Belakangan ini saudara dengar sering ada orang ditembakin ya, saudara ya. Tembak-tembakan semakin marak gitu ya. Itu salah satu dari apa? Salah satu dari ketidaksabaran. Orang berantem di jalan, nggak sabar, langsung keluarin pistol, jedor. Ya, saudara ya. Keluarga-keluarga berantakan, berantem, cerai. Gara-gara apa? Ketidaksabaran. Kenapa? Istriku tidak bisa berubah. Kenapa? Istriku atau suamiku ini nakal sekali. Wah, nakal sekali biasanya untuk cowok, untuk suami apa istri, saudara? Nakal. Nakal untuk suami ya, saudara ya. Nakal, matanya nakal, genit gitu ya, mulutnya nakal gitu. Tapi zaman sekarang istri-istri jangan merasa tersanjung dulu, istri juga banyak yang nakal, saudara. Ya, dalam hidup ini sering kita dengar kata sabar. Pada saat kita lagi emosi, orang marah, kita dengar orang bilang sabar. Betul, saudara? Pada saat orang emosi pun, orang lagi seneng, orang lagi happy, terlalu happy sekali, temannya bisa bilang sabar, jangan terburu nafsu. Ya, saudara ya. Jadi sabar ini memang ngetren lah, terkenal di antara kita, saudara ya. Itu. Jadi sabar itu susah. Pada saat kita sendiri mengalami, suruh sabar susah. Seringkali saya sering bilang di sini ya, kalau kita yang nyetir seringkali kesabaran itu hilang, saudara. Ya, pendeta aja sekalipun kalau di jalan itu bisa topi kependetaannya ditaruh dulu, saya mau bereskan ini dulu. Kalau di-cut sama orang, sekarang ini sering sekali, saudara. Kita yang nyetir tahu di jalan ya, di perempatan harusnya nyetir perempatan stop itu katanya, kalau yang punya SIM pasti tahu. Kalau kita di perempatan suruh stop, itu stop paling enggak itu 1, 2, 3 baru jalan lagi. Betul ya? Tapi sekarang kalau di perempatan kakinya kita baru di atas pijakan stop aja, belakang sudah tin. Ya, orang sudah nggak sabaran. Lampu merah, kuning, hijau. Ya, kita mungkin kalau dari Indonesia memang agak bingung, saudara ya, karena Indonesia itu dibalik. Ya, merah jalan, kuning tancap gas. Ya, biar cepat. Hijau berhenti. Kalau di Amerika beda, saudara. Merah ya berhenti, kuning siap-siap berhenti.
hijau jalan. Kalau Indonesia kan gitu kan. Merah, wah jalan cepat. Udah kuning, tancap gas biar cepat merah lewat gitu. Di sini baru ini mulai ketularan karena imigran Indonesia rupanya semakin banyak di Amerika. Jadi pada saat merah, ya baru hijau, kita baru mau injek gas, orang udah din. Kalau kita angkat tangan gini kan sok-sok gaya kita ikut-ikut ya saudara. Wah angkat tangan gini, padahal maksudnya apa aja kita nggak tahu kan. Suka lihat orang, what's up man, what's up, gitu kan. Giliran orangnya turun, oh not you. Masuk kopi, jalan ya, iya kan? Saudara, ini yang terjadi. Seringkali kesabaran itu udah hilang, saudara. Padahal Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar, ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Berarti firman Tuhan ini bilang orang yang sabar itu orang yang sangat hebat. Orang yang luar biasa hebat. Orang yang sabar lebih daripada seorang pahlawan. Memang susah ya, sekarang ini dunia ini di-create untuk cepat semua. Dunia ini memang diciptakan segala sesuatunya ini jadi harus cepat. Harus cepat. Apa-apa harus instan. Itu. Ya semuanya harus digarap cepat. Movement harus cepat, apa-apa harus cepat. Gitu. Ada seorang peneliti ya yang meneliti seorang yang bernama Daniel Goleman. Ini bagus saudara. Dia meneliti tingkah manusia, emosi manusia, kehidupan manusia sampai dia membuat sebuah buku dari research-nya itu berjudul Emotional Intelligence. Jadi buku ini berbicara tentang bagaimana kecerdasan emosi seseorang. Dan pada di satu titiknya di dalam itu dia berbicara tentang kesabaran. Dia bilang, dia menemukan bahwa kalau orang-orang yang sukses di dunia ini di faktor apapun, di dalam bidang apapun, itu hampir memiliki semua kesamaan. Kesamaannya adalah mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi dia menemukan bahwa kesabaran itu ternyata membuat orang menjadi tahan uji. Dalam hidup ini banyak ujian. Kalau saudara nggak punya kesabaran, lenyap saudara. Kesabaran itu bikin orang lebih tahan uji. Kesabaran itu membuat orang menjadi nggak mudah goyah diterpa badai. Badai kehidupan apapun, orang-orang yang sabar itu akan bisa tenang saudara. Walaupun mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, gagal lagi, kalau orang Jawa Tengah gagal maning, itu dia tetap akan bertahan dan bangkit lagi. Orang yang memiliki kesabaran, tendensinya dia akan menemukan kesuksesan, keberhasilan dalam bidang apapun. Gitu saudara. Jadi saudara, kita coba lihat diri kita. Saya ini tipe orang yang seperti apa? Sabar apa enggak nih? Gitu. Alkitab hebat. Jauh sebelum ada Daniel Goleman, sebelum ada penelitian ini, Amsal 16 ayat 32 sudah berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang sabar itu hebat. Gitu. Jadi kesabaran itu sangat penting. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang kesabaran ini saudara. Ya banyak, Alkitab mengajarkan banyak tentang kesabaran. Tapi pada pagi hari ini kita mau lihat satu satu hal untuk kesabaran ini saudara. Mari buka firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 13 sampai 15 saudara. Ibrani 6 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan apa saudara? Sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Kita tahu sebuah gini saudara. Abraham itu janjiin apa saudara?
semua tahulah Abraham tuh dijanjiin bahwa dia satu malam gitu ya. Saya kasih ada fotonya di sini. Waktu itu saya dikirimin fotonya, saudara. Wah ini saudara ya, dikirimin fotonya pada saat malam-malam Abraham lagi santai di luar di padang belantara di depan rumahnya. Tahu-tahu Tuhan bicara, Abraham, aku akan membuat kamu diberkati berlimpah, katanya tadi. Kamu akan diberkati berlimpah dan kamu akan menjadi banyak. Dia akan punya anak cucu sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Janji ini dikasih ke Abraham pada saat Abraham umur berapa? 70 tahun. Janji ini 70 tahun Abraham udah engkong-engkong dijanjiin bahwa dia akan menerima berkat yang luar biasa. Dan dia terima janji ini dia di umur 100, saudara. Jadi ada penantian selama 30 tahun untuk Abraham bisa terima janjinya. Ini kalau nggak orang sabar, emosi juga saudara ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nggak nongol-nongol menunggu janji Tuhan. Nggak terjadi. Alkitab mencatat Abraham menanti dengan sabar. Ini hal yang pertama yang saya mau ingatkan. Kita saling mengingatkan bahwa Tuhan mau kita menantikan janji Tuhan dengan sabar. Saya yakin semua di sini kita semua pasti punya penantian, punya masalah, punya hal yang kita minta idam-idamkan kepada Tuhan. Dan mungkin hari ini belum terjadi, belum terjawab oleh Tuhan. Tuhan mau kita menanti dengan sabar. Amin saudara. Nah, kita sebagai manusia ini kadang seringkali susah kalau untuk sabar. Menanti aja susah, apalagi menanti dengan sabar. Menanti itu nggak enak, saudara. Ya, kalau di jalan lihat jalannya dari jauh macet, waduh males. Betul saudara? Kalau ke kantor apa gitu pergi, aduh nunggunya panjang, kependot gitu ya, yang suka ngurusin gitu. Kalau sampai di sana nomor piro saiki? Wah, nomor berapa ini sekarang? Walah, 800. Itu nomornya kita sudah 1000 gitu kan. Aduh malas. Manusia selalu gitu, gak suka, gak enak untuk menanti. Kita hidup di zaman yang cepat. Kita ini sekarang hidup di zaman yang instan. Bakmi instan ya. Kopi pun instan. Ya, saudara, betul saudara? Apa-apa instan. Mau kirim surat sekarang instan, pakai text message, cup, keluar. Email, hitungan detik, cup, sampai. Ya, betul saudara? Padahal saudara masih ingat yang seumur-umur saya ya dulu ya. Kalau mau kirim message ke orang lain, ya 20 tahun yang lalu lah, 20-30 tahun yang lalu, kayak lama ya, padahal 20 tahun yang lalu itu kemarin sore saudara ya. Itu kalau kirim informasi ke tempat lain, misalkan kita berada di luar kota, kirim info ke keluarga kita di luar kota, pakai apa saudara? Surat. Nulis dulu. Ya, salah titip X atau dihapus dulu, tulis lagi. Sudah jadi kelihatannya, waduh, buat surat cinta, sip. Yang terakhir tanda tangan, kasih. Nah, ya, udah buat yang terkasih, gitu kan? Lipat, kirim. Datang 4 hari, 5 hari. Kekasih kita udah lenyap di bawah orang, saudara ya. Udah kelamaan. Katanya kekasih kita, lama bener gak ada respon ini. Asah pergi sama yang lain. Itu zaman dulu. Betul saudara? Zaman dulu, kalau kita, ya kalau surat kurang cepat, telegram. Ingat telegram ya? Oma. Telegram itu tulisan. Kalau yang umur-umur yang muda gak tahu telegram. Telegram itu kalau surat terlalu lama, telegram itu kita ke kantor pos, bilang, Pak, tolong tulisin ya untuk Bapak ini. Pesannya, mohon segera pulang cepat, Bapak sakit. Gitu kan? Tulisannya begitu kan? Dikirimlah ke kampung kita. Saya ini anak pegunungan saudara. Di desa hidupnya dulu. Karena sesuatu manual. Tolong pulang Bapak sakit. Telegramnya sakit. Telegram sampai Bapaknya sudah mati saudara. Ya, kalau sekarang enggak, 1 menit enggak ada, ceklek, pulang besok sudah. Betul? Beli kaset
Kaset sekarang nggak perlu kaset, CD aja gampang, masih cepetin bisa, track berapa. Sekarang enggak loh saudara ya. Sekarang ini dibikin semua cepat, YouTube dibuka. Saya pingin penyanyinya yang lagi ekspresinya gini. Ada kan kadang, ekspresinya lucu bener tuh di tengah, saya mau lihat lagi. Geser aja, seret. Yang kata-katanya pas lagi enak, pas lagi mengalir kuasa, tadi kan? Dari tempat maha tinggi. Kapan? Tadi menit berapa ya dia? Truk. Kalau dulu, saudara tahu kan? Kaset dulu, kaset, saya jelasin kaset. Kalau anak-anak muda nggak tahu, kaset. Kotak gitu ya. Bukan handphone. Kotak gitu dimasukin ke mesinnya. Tadi ada kata-kata enak itu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Stop dulu, ingat kan? Stop, ceklek gitu suaranya. Ada tulisan REW. Rewind. Kebablasan, ceklek, setel. Ya, kebablasan, kelamaan, balik lagi FF. Betul ya, FF, forward, fast forward dicepetin. Ribet bener saudara zaman dulu. Tapi hebatnya, zaman dulu orang hidup aja tuh santai tuh. Betul nggak saudara? Santai, nggak ada yang ribut. Aduh, ini ya. Belum lagi putar-putar kanan kiri, pitanya putus saudara. Ya, apa pitanya melingsing, lagunya mengalir. Ya, ini terjadi saudara. Belum dikeluarin, dikeplak-keplak, tak. Ya, sekarang enggak cepet. Tapi orang-orang zaman dulu saya acungin jempol gitu. Ya, kita orang-orang zaman sekarang harus belajar sama orang-orang zaman dulu. Tough dia, ya. Nggak perlu, waduh, nggak ada internet. Internet ini di mobil ini gimana sih? Nggak pakai internetan, hidup hebat, bisa kasih makan anak berapa? 14 gitu ya. Anaknya 14, 7. Sekarang anak 2 aja ribet ditinggal main internet terus, saudara. TikTokan, ya kan? Anak 2 aja udah mau punya anak lagi. Oh enggak, susah. Enggak ada waktu nanti buat TikTok. Ya, TikTok, tahu TikTok kan saudara ya? TikTok, gitu. Ribet. Hari-hari ini segala cepat. Orang kalau nggak cepat ngamuk. Apa-apa nggak cepat marah saudara. Hari-hari ini ngeri. Keluarga besar Philadelphia Presenter, kita harus belajar supaya kita memiliki kesabaran. Amin saudara, kita nggak boleh jadi orang yang apa-apa maunya cepet, mau ngamuk, mau apa, ya. Cari Uber gampang. Ini Uber salah satu teknologi yang membuat orang jadi gila, saudara. Ya, apa-apa tinggal pencet lihat, wih 2 menit lagi, kadang bisa sampai teleponan sama supirnya, di mana kamu? Aku depan lagi sedikit, pakai baju merah. Oh nggak ada zaman dulu saudara, ya. Saudara-saudara yang seumur saya kalau di Amerika pencet 215 334 6666. Hello, taxi. Oh yes, I want go Chinatown, oke? Oke, my address 15 and Morris. Ya. Tunggu di 15 Morris, nggak datang, ternyata taksinya udah lewat, saudara. Ya, zaman dulu gitu harus telepon lagi. Sekarang mah enggak, taksinya, ini taksinya, itu tuh betul, hebat kan? Maunya cepet, maunya gampang. Nah ini jujur saya sebagai orang-orang yang punya anak kecil ya saudara, ini agak sedih. Sedihnya karena apa? Anak kita ini akan hidup di dalam dunia yang gampang banget. Ya, gampang, apa-apa gampang. Padahal dunia ini gak gampang saudara. Masalah akan semakin berat. Ya, tapi orang sudah dilatih untuk apa-apa itu gampang. Makanya yang punya anak, kalau anaknya minta apa, jangan dikasih gampang. Gak boleh. Minta ini, minta itu, no. Tunggu, harus tahu waktunya. Hari ini harus disiplin, kalau enggak, memang susah sih. Susah. Enggak cuma di luar. Virus ketidaksabaran ini sudah ada di dalam dunia gereja, dunia kerohanian. Enggak cuma di luar sana, saudara. Gereja pun ketularan, saudara. Ya, kita seringkali apa, saudara? Kalau sama Tuhan maunya cepat. Ya. Kalau doa sama Tuhan, kalau bisa doa 1 kali langsung dijawab.
Betul nggak saudara? Kalau bisa doa 1 kali, ditambahin kita pakai pelayanan sedikit, Tuhan disogok gitu ya. Kira-kira doa kita lebih lancar lagi. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, lebih ekspres lagi, sudah berdoanya rajin, pelayanannya dijadwalnya tiap minggu. Kayaknya Tuhan jadi minder, saudara. Ya, waduh ini kalau Jacob ini kalau udah doa kalau nggak aku jawab nggak enak, dia udah pelayanan terus tiap minggu. Seringkali kita mainan sama Tuhan, ya. Tuhan disogok, Tuhan tuh kayak apa ya? Patung semar, patung semar apapun patung itu disembah, dikasih sajen. Kalau sajennya ayam goreng bisa 2 hari langsung jawabannya dapat gitu. Kalau sajennya cuma pisang 7 hari gitu kan. Yang gitu-gitu Tuhan buat mainan, saudara. Kita harus hati-hati, saudara. Firman Tuhan datang ke gereja, datang. Tapi kalau pengennya tuh firman Tuhan tuh yang singkat, padat, cepat. Ya, giliran firman Tuhannya penjelasannya agak dalam dikit, agak lama sedikit, mulai langsung colek kanan kirinya, bulet itu pendeta itu, muter-muter pendeta itu, ngomong ngalor ngidul gak jelas, ya? Susah banget saudara, dikutbahin nggak suka, ya, dikasih jawaban Tuhan lama sedikit nggak suka saudara. Sehingga pada saat ada masalah nggak kuat, maunya cepet loh, Tuhan aku sudah berdoa udah ini kok nggak dijawab. Itu orang-orang zaman sekarang, hati-hati saudara. Ya saudara, Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata seperti ini saudara. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, karena kesabaran, itu ada. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Firman Tuhan berkata, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat ini benar banget saudara. Seberapa banyak dari kita di dalam kehidupan ini, ya, yang sudah pernah mengalami kesalahan dalam kehidupan karena kita nggak sabar, mengambil keputusan terlalu cepat, mengambil keputusan gerusah-gerusu, saudara. Ini firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita nggak sabar, kita akan terjumus di dalam kesalahan yang besar, saudara. Ya saudara, Alkitab mencatat Abraham sendiri pun pernah mengalami masalah yang besar gara-gara dia nggak sabar. Saudara pernah ceritanya tahu lah ya, saya ingetin sedikit ya. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham tadi itu, anak, keturunan yang sangat banyak, berlimpah-limpah, keturunannya akan seperti pasir dan bintang di laut. Tapi apa yang terjadi? 30 tahun nunggu, istrinya ternyata nggak kuat untuk nunggu. Ini istri-istri, istri-istri ini pegang peranan yang sangat penting sekali. Firman Tuhan berkata, istri itu penolong. Abraham itu tidak dikatakan waktu itu Abraham tidak kuat menunggu. Enggak, firman Tuhan tuh enggak ngomong. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham lagi fine-fine, lagi biasa-biasa, lagi santai, menantikan janji Tuhan dengan sabar. Tahu-tahu Sarah datang bilang apa? Bram, kemungkinan anak-anak yang akan dilahirkan itu bukan dari saya. Kemungkinan akan dilahirkan dari siapa saudara? Aminah. Wow, ini gereja loh saudara, bukan masjid. Keturunannya akan dari Hagar saudara. Ya, Alkitab mencatat Sarah membawa Hagar ke hadapan siapa? Abraham. Bram, ini loh. Mungkin ya saya tuh wild imagination saya ya. Imajinasi liar saya ini bergambar seperti itu. Abraham lagi santai kipas-kipas gitu. Tahu-tahu Sarah datang, bawa si Hagar. Bram, mungkin bukan dari kita, mungkin dari Hagar ini. Dari Hagar ini mungkin akan keluar keturunan kita. Dasar laki-laki saya ya. Laki-laki gayanya maksud mama apa sih? Maksud mama apa? Ini kamu tidurin ini pembantu ini supaya nanti punya anak. Dasar laki-laki saudara ya.
nggak ditawarin aja, biasanya sudah cari sendiri, betul saudara? Nggak ditawarin, suruh cari cewek aja sudah cari sendiri di belakang istri, apalagi ini disuruh. Saya lihat mata-mata suami-suami kayaknya kok jadi ting 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 ting. Itu, ini yang kecil, yang anak-anak kecil-kecil ini sudah seneng banget ini. Waduh, masih kecil kalian udah senyum-senyum, ya. Abraham langsung dari lemes kayak gitu saudara, berdiri tegak, siap mami. Ia langsung gandeng Hagar, keluarlah Ismail saudara. Saudara tahu sampai hari ini kenapa keturunan Ishak orang-orang Yahudi dan keturunan Ismail orang-orang Timur Tengah yang Arab itu yang Muslim ya berantem terus gara-gara ini saudara. Kalau saudara baca terus ya, akhirnya setelah punya anak, Hagar menginjak tuannya. Dia melecehkan, mengenyek, sorry saudara, mengenyek, menghina istri tuannya. Akhirnya apa? Diusir Hagar. Akhirnya Hagar dan Ismail mengembara di padang di luar sana saudara. Dan Tuhan pun memberkati mereka jadi bangsa yang besar. Sampai hari ini keturunan Ishak dan keturunan Ismail berantem gak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang. Jadi buat informasi saudara, jadi kalau saudara kita orang Muslim dan orang Kristen akan terus bertikai, itu akan sampai kesudahannya saudara. Ya, karena ini akibat dari kedisiplinan Abraham. Ya saudara, menurutnya Abraham kepada istri. Ini istri-istri ini memang kok ya, memang punya power. Makanya istri-istri Philadelphia Presenter harus gunakan powermu untuk mempengaruhi kepada suamimu hal-hal yang baik. Amin? Amin? Wah, malah suami tetap yang jawab ya, gak apa-apa. Gitu. Jadi saudara, Alkitab mencatat kisah yang lain ketidaksabaran itu. Apa saudara? Kisah tentang orang Israel keluar dari Mesir. Musa membawa orang Israel keluar atas perintah Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang kaya dengan susu dan madu, untuk dibawa ke tempat yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi saudara? Di tengah perjalanan ngomel-ngomel terus, marah-marah terus saudara. Singkat cerita, akhirnya semua orang yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Israel yang bisa masuk 2 orang, Kaleb dan Joshua, plus orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Loh, kemana yang umurnya di atas 20 tahun? Dimatiin semua sama Tuhan. Dimatiin. Jadi Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya, maka semua orang yang umur di atas 20 tahun, kamu tidak akan melihat tanah Kanaan. Karena mereka nggak sabar, mereka selalu nuntut, Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok begitu? Marah-marah terus sama Tuhan. Hati-hati saudara, kalau saudara sedang menantikan janji Tuhan pagi hari ini, apapun permasalahan saudara, jangan ngomel, jangan tidak sabar, harus tetap sabar, harus tetap percaya bahwa Tuhan akan lakukan janjinya buat kita. Yang Tuhan mau kita hanya untuk bersabar. Ketidaksabaran membawa kita kepada kesalahan-kesalahan yang besar, kata firman Tuhan. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini, saudara? Sudahkah kita memiliki kesabaran dalam menanti janji Tuhan? Sudahkah kita belajar untuk selalu sabar menghadapi kehidupan yang enggak gampang, yang enggak mau kita sabar? Kehidupan ini enggak mau kita sabar. Kehidupan hari ini nge-push kita untuk terus lari dengan cepat. Nggak boleh sabar, apa-apa harus cepat. Ingat Ibrani 16 ayat ke-15, Ibrani 6 ayat ke-15 tadi. Firman Tuhan berkata, Abraham, yang ke-15 tadi, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi, karena kesabaran, maka Abraham menerima janjinya Tuhan. Nah, mungkin pagi hari ini saudara datang ke tempat ini, Anda membawa masalah keuangan kek, masalah kesehatan kek, masalah hubungan keluarga kek,
masalah kesehatan Anda, apapun masalah saudara. Mungkin saudara udah berdoa, saudara udah bilang, Tuhan ini kok nggak dijawab-jawab. Doa aku sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kok tidak ada jawaban sampai hari ini. Ingat saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kalau kita harus bersabar, saudara. Ya saudara, jadi Tuhan mau kita pagi hari ini untuk belajar mengingatkan diri kita sendiri untuk kita bersabar. Apapun yang menjadi doa saudara, mungkin saudara menanti, anak saya kok nggak datang-datang, anak saya kok nggak dapat visa. Tenang saudara, bersabar kata Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, hari-hari kita akan penuh pengharapan, saudara. Kalau sekarang belum terlihat, Tuhan mau kita tetap sabar. Pesan Tuhan pagi hari ini, tenang, jangan gelisah, jangan tergesa-gesa, tetap sabar, saudara. Ya saudara, jadi firman Tuhan yang singkat pagi hari ini saudara mengingatkan kita untuk kita bersabar. Walaupun Anda menderita, Anda seseknya. Ya, kalau Anda punya masalah keuangan, punya masalah kesehatan saja sudah nyesek banget. Sudah kayak rasanya itu udah gak bisa tunggu lagi deh. Saya harus ngambil keputusan sendiri. Saya gak usah lagi nunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Gak usah lagi saya tahu jalan yang terbaik sepertinya yang ini. Tuhan terlalu lama. Stop saudara. Tuhan mau kita tetap sabar. Tuhan mau kita tetap calm down. Tenang. Ya, rancangan Tuhan katanya rancangan yang memberikan damai sejahtera dan penuh pengharapan buat kita. Amin saudara. Pagi hari ini kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Asal kita mau sabar. Amin. Amin saudara. Katakan kanan kirimu, sabar rek. Sabar. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi hari ini saya berdoa biar firman Tuhan yang singkat ini boleh terpaku di dalam kehidupan kita. Kita yang seringkali gak sabaran, seringkali kita maunya apa-apa cepat dari Tuhan. Kita sudah menanti, oh Tuhan, hubungan keluarga saya ini gak baik. Banyak sekali saudara ya, saya temuin orang-orang di Philadelphia, teman-teman saya gitu, punya hubungan yang gak baik dengan keluarganya, saudara. Baik itu suami dan istri, baik itu anak dan orang tua, saudara. Pagi hari ini Tuhan mau kita untuk terus berharap dengan Tuhan. Tuhan mau kita terus sabar menantikan jawabannya Tuhan. Seperti Abraham, pada saat dia sabar, pertolongan Tuhan akan turun. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu kami terima. Hamba-Mu selesai berdoa, hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Engkau mau. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, mengubahkan setiap kehidupan kami, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang sabar, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang sanggup untuk bertahan dalam kesesakan. Masalah apapun boleh ada, tapi kami tahu Tuhan, dengan kesabaran menanti janji-Mu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bapa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami akan tenang bersamamu Tuhan. Kami nggak takut, kami nggak bimbang, kami nggak khawatir. Karena ada Engkau bersama dengan kami. Kami yang akan sabar menanti janji-Mu. Karena kami percaya Engkau nggak pernah lupa Tuhan. Engkau nggak pernah terlambat. Engkau nggak pernah terlalu cepat. Tapi Engkau nggak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu tepat waktu. Kami percaya jawaban-Mu sedang on the way buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan firman hari ini akan bertumbuh lebat, kuat di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang sabar menantikan janji. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan minggu ini. Kita mau siapkan perjamuan kudus. Di minggu pertama, yang belum memiliki anggur dan roti, boleh angkat tangan. Ani? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Let's prepare our hearts. untuk menyambut perjamuan kudus pagi To hari ini. prepare our hearts for the Holy Communion today. Kita mau angkat tinggi We want to raise sebagai tanda penghormatan kita. as an honor for His sacrifice in our life. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. On the night before He was put on the cross, He broke the bread and said, "Do this in remembrance of me." Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan He aku." said, "This is my body." And He broke the bread and He said, "Do this in remembrance of me and in remembrance of you." Saudara percaya bahwa ini yang ada di tangan kita Do you believe this is the blood, the body of Christ? adalah tubuh dan darah Yesus. That this is the body and the blood of Christ. Saya percaya Tuhan bahwa tubuhmu telah dikorbankan untuk kami semua anak-anak-Mu. I believe that you have sacrificed your body yourself for our sin, Dan telah menebus segala dosaku. and you have cleansed the sin. Mari saudara sambut tubuh Kristus di Let's dalam nama receive Yesus. this body in the name of Jesus. Mari siapkan anggur yang melambangkan darah Yesus. Let's prepare the wine. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." In the same manner, He took the cup of the wine, and He said to them, "For the New Testament, that this is my blood. Do this as a remembrance of me and remembrance of you." Saudara percaya bahwa
cup yang ada di tangan kita semua ini adalah darah Yesus. Do you believe that this is the blood of Christ? Darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni segala pelanggaran kita. The blood that He shed for us, for our sin and for our life. Terima kasih Tuhan atas Thank you, pengorbananmu. Thank you, Lord. Mari kita sambut, saudara. Let's accept this. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Give atas thanks to pengorbananmu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you. Kasih Engkau Yesus, dengan segala hatiku, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. katakan sekali lagi. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Dan bersyukur atas pengorbananmu Tuhan. Biar kami terus melihat kebaikanmu, pengorbananmu di dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. You know our purpose in life is just to please Your name. We just want to please Your name and thank You, and we always remember how You sacrificed for our sin. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara, kita mau persiapkan persembahan dan kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Yang belum dapat amplop boleh angkat tanganmu. Haleluya. Mari kita akan mengangkat. Oh, ada yang belum dapat amplop, tolong. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa dan kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengangkat amplop di tangan kanan kami sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Enggak ada yang kami bisa berikan yang terbaik selain hati dan kehidupan kami Tuhan. Tetapi ajar kami untuk kami enggak melekat kepada mamon, enggak melekat kepada uang di dalam kehidupan ini saudara. Kami mau belajar untuk kami mengasihi Engkau. Dan kami mau belajar untuk hati kami hanya terus tertuju padamu. Dan pagi hari ini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau berkatkan kepada kami sebagai tanda cinta kami Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan berkati kami terus menerus, sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang menjauhkan dari setiap belalang pelahap dan pundi-pundi yang berlubang dari setiap kehidupan kami. Pekerjaan terus Kau berikan buat setiap kami yang membutuhkan Tuhan. Biar Kau berkati kami dengan pekerjaan dan kesehatan Tuhan. Biar kami terus boleh bekerja dan boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpujilah namamu. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Kita mau tutup kebaktian pagi hari ini dengan otoritas yang Tuhan berikan. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi jawaban buat orang-orang di luar sana. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mulai sekarang sampai selamanya, segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, umat yang diberkati katakan amin. Tuhan get glory. Berhati-hati kalau berlibur, and see you next week, and God bless.